Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ilmihi wa asrari fitarin amin ya rabbal alamin. Pasal 122. Alima wujud ad-du'fi minka faqallal a'dadaha wa alima ihtiyajaka ila fadli fakaththara amdadah. Gusti Allah niku pirsa wujud ad-du'fi minka, bahwa awake dhewe iku ora kuwasa, apes, iku apes, lemah. Faqallal a'dadaha, mongko Gusti Allah itu ngurangi jumlahe ibadah, jumlahe hitungan, terutama ini arahnya nang sholat. Jika berhubungan dengan pasal sebelumnya nerangno urusan sholat, as-sholatu mahalul munajat. Mergo Gusti Allah niku nggih pirsa bahwa awake dhewe iku wis akeh gak mampune, maka faqallala a'dadah, maka Gusti Allah iku ngurangi jumlahe hitungane sholat, rakaate sholat. Tapi wa alimah tiyajaka ila fadlihi, Gusti Allah niki ya pirsa bahwa kita itu butuh nang apa fadhole Gusti Allah, nang karuniane Gusti Allah. Sehingga fakat taro amdadah, maka Gusti Allah itu ngakeh-ngakehno, melipat gandakan, bahasanya melipat gandakan ganjarane, pahalanya. Allah telah mengetahui kelemahanmu wahai murid, karena kemampuan dan energi manusia tak akan sanggup menyaksikan penampakan ilahi. Oleh karena itu dia mengurangi bilangan sholat dari yang sebelumnya 50 waktu menjadi 5 waktu saja. Allah juga mengetahui rasa butuhmu kepada karunia-Nya, karena itu dia memberi ilmu-ilmu, rahasia-rahasia dan pengetahuannya ke dalam hati seorang yang sholat. Ungkapan ini ditujukan untuk para murid. Balik Gusti Allah itu pirsa ya umat makhluknya itu jelas gak mampu. Mau sholat sedina 50 waktu bahasanya ini, orang 50 rakaat 50 waktu itu ya gak kira mampu. Maka akhirnya Gusti Allah tidurno menjadi 5 waktu saja. Tapi piye-piye Gusti Allah itu ya pirsa bahwa ya makhluk itu tetap butuh kurnia, butuh fadhole Gusti Allah. Maka masih mek titik ya Gusti Allah itu ngekei ilmu, ngekei pengetahuannya ke dalam orang-orang yang sholat. Ungkapan ini ditujukan untuk para murid, maksudnya adalah arahnya nang para murid sing ibadahnya atau sholatnya lah arahe sing gak arep-arep pahala wis. Makanya dalam sholatnya murid, sholatnya murid itu arahnya kan wis butuh nang Gusti Allah, butuh karunia-Nya Gusti Allah, bukan butuh nang pahalane Gusti Allah, orang para pahala. Sehingga itu punya pengaruh besar ya akhirnya dalam sholat dikai ilmu, rahasia pengetahuannya ke dalam hati seorang yang sholat. Cara disimpelno, dalam sholat itu iso kebukae hijab atau kasyaf untuk levelnya murid. Arahnya wis ka urusan pahala. Lah sing urusan pahala diterusno niku untuk selain murid, ini orang awam. Allah mengetahui kelemahanmu karena kau malas dan sibuk dengan duniawi sehingga tak sanggup melakukan sholat yang banyak. Allah juga mengetahui kebutuhanmu akan karunia-Nya, oleh karena itu dia memperbanyak pahalanya dengan memberikan sebanyak 50 pahala untuk sholat 5 waktu. Iki lek kanggone wong sing awam itu kelemahannya ya males, merasa bahwa sholat itu jadi beban. Akhirnya sholat nang ya rotok-rotok kepeksan mergo sebatas eling lek sholat itu wajib. Lebih memilih, lebih disibukkan dengan urusan duniawi, sehingga untuk melaksanakan sholat diiming-imingi dengan pahala, dengan ganjaran.
Mana ganjarane dilipat gandakan karo Gusti Allah. Kalau dihitung 50. Mergo ana riwayat bahwa satu kebaikan, satu nilai hasanah, satu nilai kebaikan salah satunya sholat itu pahalanya 10 pahala. Maka lek 5 waktu ya berarti 50 pahala. Itu lek dhewe lek jamaah ya luwih akeh maneh. Mata tolapta iwadon ala amalin tulipta biwujudi sidqi fihi. Fayakfil murid wijdanus salam. Ketika kau meminta balasan, mata tolapta iwadon. Ketika kau meminta balasan ala amalin atas sebuah amal. Ketika jenengan ini mengharapkan balasan, mengharapkan imbalan, jaluk gantine anggone amal, tulipta biwujudi sidqi fihi. Maka karo pangeran ya dituntut, karo Gusti Allah ya dituntut wujude sidqi, wujude kebenaran dalam ibadahnya, kebenaran dalam amalnya. Maksudnya kebenaran ya lek jenenge amal iku ya kudu ikhlas, kudu tulus. Bila awake kok arep-arep walesan, arep-arep ganjaran, ya kudune sebagai penyeimbangnya ya awake dhewe dituntut untuk ngamal mang ya kanthi ikhlas. Akhirnya kan ya pedu ujung-ujungnya. Wong lek awake arep-arep iki tuntutane kudu ikhlas. Lah terus lek wis iso ikhlas berarti gak sido arep-arep. Karena krana awake dhewe iki ya rata-rata kongkon angel lek kongkon ikhlas, maka wayak fil murid wijdanus salam. Maka sudah cukup kanggone wong murid itu wujude selamat ora disiksa iku wis cukup. Kaya kongkon ibadah kanthi ikhlas itu ya angel. Rata-rata ya ngarep-arep. Sehingga nilai kesempurnaan dalam ibadah mang ya ora ono. Makane ya kare wis ora disiksa wis selamat wis cukup. Ketika kau meminta balasan atas sholatmu atau ibadah lainnya, misalnya dengan berharap pahala langsung di dunia dan di akhirat, padahal Allah menuntutmu agar ikhlas dan tulus dalam amalmu, Allah akan menyatakan kepadamu bahwa kau belum tulus dalam amalmu untuknya. Kau hanya beramal untuk kepentingan dan keuntungan dirimu. Ketulusan dan keikhlasan adalah kesesuaian batin dengan lahir. Sifat inilah yang tidak ada pada diri seorang amil, orang yang beramal secara lahir. Ia memang beramal untuk Allah dan ingin melaksanakan hak-hak ketuhanannya. Namun di dalam hatinya, ia beramal untuk keuntungan dirinya sendiri. Oleh karena itu sangat beruntunglah dia bila Allah membebaskannya dari siksa. Wow, bahwa awake dhewe umumnya beramal, umumnya ngibadah itu ya kayak mergo pangeran. Ning nyatanya dalam hati kecil kita itu kan ada pengharapan, yang mana pengharapannya ya arahnya untuk menguntungkan diri sendiri. Karena akhirnya ya kongkon tulus, kongkon ikhlas lah bahasanya. Iku ya angel tenan. Karena wow, ya apa kaya dalam hati kecil kita itu ada pengharapan untuk menguntungkan diri sendiri. Ora bener-bener krono Gusti Allah. Itu akhirnya sangat beruntung lah bila Allah membebaskan dari siksa. Setelah disiksa wis pantes lah. Lebih beruntung lagi bila orang yang kurang sempurna dalam amalnya itu diberi pahala oleh Tuhannya, secara langsung maupun tak langsung. Sekiranya ia bertekad dan berniat untuk menyempurnakan amalnya, serta yakin atas keluasaan rahmat Allah, niscaya di hatinya tak akan pernah terpikir pahala saat ia beramal. Justru ia akan mengikhlaskan amalnya karena Allah.
sekalipun amalnya kurang sempurna. Beruntungnya ia tetap terselamatkan dari siksa Allah. Tuhannya akan berkata kepadanya, amal yang kau kerjakan ini tak layak mendapat pahalaku, tetapi cukuplah bagimu jika kau selamat dan tidak kusiksa. Nah, makanya orang disiksa wis pantas. Lah apa maneh karo Gusti Allah iki ditambahi dikai ganjaran, dikai pahala bahasane. Lalu awake bener-bener belajar ikhlas, belajar bener-bener ibadah mung krana Gusti Allah, bener-bener yakin bahwa iso ibadah iki mung krana Gusti Allah, ya gak mungkin terpikir meminta balasan. Tapi kan kesulitannya di sana, kita itu masih punya keyakinan bahwa ibadah iki ya mergo aku iso ibadah iki alhamdulillah. Bahasane ana pengakuan. Nek gak ngono malah iso ngilangi pengakuan, ngilangi rumangsa, ya justru ia akan mengikhlaskan amalnya karena Allah. Maka ya semua hal kebaikan yang kita lakukan itu ya paham bahwa iki ya Gusti Allah, ya krana Gusti. Hikmah di atas sebetulnya adalah celaan bagi para pencari pahala atas amal yang dilakukan. Ia menjelaskan bahwa sebaiknya seorang hamba menyembah Allah berdasarkan keyakinannya atas kebesaran ketuhanan dan sifat-sifat rububiyahnya, bukan karena balasan yang akan didapatnya di dunia dan di akhirat. Itu tujuannya adalah untuk celaan bagi para pencari pahala atas amal yang dilakukan. Itu adalah kode garis keras bahwa ya kudune awake ibadah iku ora arep-arep ganjaran. Pahamlah bahwa awake ibadah iku wis krana Gusti Allah. Dikai kesempatan iso ibadah wis muji syukur. Ditakdir Gusti Allah iso ibadah wis muji syukur kudune. La tatlub iwadun ala amalin lastalahu fa'ilan yakfi minal jaza'i laka alal amal angkana lahu qabilan. Jangan mengharap upah atas amal yang tidak kau lakukan, sudah cukup sebagai balasan untukmu jika Allah menerima. Terusan memang bahwa jangan mengharap upah atas amal yang tidak kau lakukan karena yang melakukan sesungguhnya adalah Allah. Kau hanyalah objek penampakannya. Jika yang melakukan adalah Allah, betapa lancang kau meminta pahala atas amal itu. Dengan kata lain, pencipta sesungguhnya dari amal para hamba adalah Allah semata, sedangkan hamba hanya berusaha. Lantas apakah pantas ia meminta pahala atas amal yang sebenarnya tidak dilakukannya? Cukuplah bagimu jika Allah sudah menerimanya. Maksudnya jika Allah sudah menerima amalmu, Allah tidak lagi meminta pertanggungjawabanmu atas amalmu yang kurang sempurna, bukan atas amalmu yang tidak kau niatkan untuk mencari pahala. Bahwa kenapa kau gak pantes ngamal krono arep-arep pahala. Mereka dibolak-balik namanya bahwa awake dhewe iso amal iki ya krono Gusti Allah. Tapi secara tidak langsung ya memang pelakunya ya sebenarnya Gusti Allah. Fa'ilnya itu nggih Gusti Allah. Kita hanyalah bahasanya objek penampakannya saja. Kita bahasanya kita manifestasi ini Gusti Allah. Ini memang ngawai dewi berarti bukan pelakunya lah kok berharap meminta ganjaran, meminta balasan seakan-akan kita itu sebagai pelaku. Padahal duduk pelaku. Karena bahwa pencipta dari segala amal iki Gusti Allah dewi. Awake dewi mung objek. Akhirnya kan ya ora pantes kita itu bukan fa'il, bukan pelakunya, bukan yang melakukan, kok rumongsone menjadi pelaku.
akhirnya kan ya ora oleh, atau lebih baiknya ya tidak berharap pahala, tidak berharap balasan atas apa yang kita lakukan. Sesungguhnya hakikinya awake dhewe bukan yang di paragraf terakhir, cukuplah bagimu jika Allah sudah menerimanya. Maksudnya jika Allah sudah menerima amalmu, Allah tidak lagi meminta pertanggungjawabanmu atas amalmu yang kurang sempurna. Jadi pada dasarnya jika Allah mau balik-balik mana di pasal sebelumnya, wis Allah gak nyiksa awake dhewe wis pantes wis. Memang pelakunya Gusti Allah. Kita itu hanya objek saja. Kok terus rumangsa menjadi pelaku amal, menjadi ngelakoni amal sing amal ya awake memang pantas oleh ganjaran, itu kan nggih mboten tepat. Nggih. Bener berusaha ngilangi rumangsa. Bener meningkatkan nilai kualitas ibadah memang benar-benar krana Gusti. Walaupun toh ujung-ujungnya ya amal kita angel kongen sempurna angel. Lek bahasane biyen selama awake dhewe sing duwe akal iki ya kaya sedikit pengakuan, sedikit egoisme manusia, rumangsa nglakoni itu mesti ada. Tapi setidaknya kan belajar ya gak ngakoni, kalem-kalem belajar ikhlas bahwa ini ya krana Gusti Allah. Kun ilana wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan? Nah, terus nggih, betul, betul. Keterangan lanjutannya nggih 124 nih. Kan di pasalnya di paragraf terakhir kan tadi hikmah di atas sebetulnya adalah celaan bagi para pencari pahala atas amal yang dilakukan. Gitu. Yang menjelaskan bahwa sebaiknya seorang hamba menyembah Allah berdasarkan keyakinannya atas kebesaran ketuhanan. Dan sifat-sifat rububiyahnya bukan karena balasan yang akan didapatnya di dunia dan di akhirat. No. Pasal 123 kan ini oleh harap-harap pahala, berusaha memasang keyakinan bahwa ya kita bisa ibadah itu atas kebesaran ketuhanan dan sifat-sifat rububiyahnya. Penjelasan detailnya itu memang bahwa ya awak iso ibadah itu sebenarnya krana Gusti Allah, bahwa pelaku utamanya ya Gusti Allah, kita itu sebagai manifestasi atau gambaran atau objek penampakannya saja. Makanya kalau oleh arep-arep pahala. Sambungannya ngono. Pun ya napa?
Intune. dalam kategori di luar mulai tidak melakukan perintah Allah atau melakukan larangan Allah itu tidak boleh. Tidak boleh dihubungkan dengan kalau itu dalam pendidikan sebagai objek itu kan hubungan dari itu kan tapi dalam proses amal yang melanggar aturan Allah berarti di sini tidak boleh dihubungkan seperti itu, hanya sebagai itu mungkin salah makhluk. Selama saya nggak akal kan mesti ngono. Selama dia sih nggak akal itu aturannya ngono. Jadi kalau oleh dewe menisbatkan kesalahan ini nang Gusti Allah. Aturannya ngono. Tapi ketika kita melakukan amal ya berusaha dinisbatkan bahwa kebaikan iki ya krana Gusti Allah. Amal iki atau ibadah ini krana Gusti Allah. Aturannya ngoten ya. Yo, bahwa lae sedaya kesayangan ke saking Allah pribadi. Itu tujuannya untuk ngoten. Jadi untuk mempelajari keyakinan kita bahwa ya lek salah itu mesti krana menungso nih memang makhluk khata iwan nisyan. Dan arahnya ngoten. Jadi untuk membangun keyakinan bahwa ya kita ini sebagai objek Gusti Allah. Walaupun sebenarnya ya aku balik mana tidak pernah menentang apa sih pangeran karena faktanya ya kabeh ngono sebenarnya. Tapi kan ya gak ngono-ngono banget loh maksudnya. Bener kabeh iku krana pangeran tapi ya terus ora kabeh-kabeh ngono. Ora kabeh-kabeh didalilna bahwa iki takdir Gusti Allah. Ya iya encene ngono. Encene ngono. Ya makanya kan itu memang bahwa dalil apa sih pangeran itu tidak sepenuhnya salah, tapi ya tidak sepenuhnya benar lah pemahamannya yang jelek. Lek pemahamannya kabeh bahwa iki takdir Gusti Allah benar. Tapi kan ada rentetan hukum, ada rentetan
apalah konsekuensi yang harus ditanggung. Sing arahnya nang kebaikan, contoh bahwa oh aku iso ngamal, iso sholat, iso sedekah, iki krana Gusti Allah, bener, alhamdulillah. Tapi diarahno nang kejelekan, kan nang kebaikan memang tidak ada imbas atau tidak ada athar atau tidak ada bekas yang punya efek sing apa ya apa. Efeknya tambah api to. Tapi sing kejelekan. Bomo iki, aku iso ngantemi wong iku krana Gusti Allah. Aku iso nubruk wong apa krana Gusti Allah. Aku iso nyolong ya krana Gusti Allah. Bener krana Gusti Allah ya, tapi kan nyolong memang punya efek, punya imbas yang itu ada keterkaitan dengan orang lain. Yang akhirnya ada rentetan hukum yang harus ditanggung, gitu. Bahwa nyolong itu ya merugikan orang lain. Sing dicolong mang ya malah gak terima kan. Sing akhirnya ada rentetan hukum yang mana hukum tadi yang mengeluarkan yang mentakdir ya Gusti Allah dewi. Akhirnya kan takdir ditemokno ambek takdir lainnya yang itu punya rentetan hukum yang tidak bisa ditentang padha-padha takdir Gusti Allah. Bahwa sampeyan nyolong itu takdir Gusti Allah, tapi sama nyolong kena hukum cara ana bahasa hukum syariat wingi ndek apa? Ndek salat taufik wingi ana hukum kisos bahasane. Iku ya takdir Gusti Allah. Coba saya ngetokno hukum ngono. Apa kanjeng Nabi nggih aturan dhewe? Mboten. Aturan itu berdasarkan bimbingannya Gusti Allah. Rentetane ngono. Apa sing ngedokno Al-Qur'an? Apa kanjeng Nabi ngarang dhewe? Mboten. Itu maksudnya. Tapi arahnya nang kebaikan. Sampeyan ditakdir iso sedekah nang masjid. Umpamane ngono lho. Sampeyan iso sedekah ngakei dhuwit mbuh 5 juta, 10 juta digawe bangun masjid. Karena rentetan kebaikan yang ada. Bahwa masjidnya malah tambah api. Panitiane gak kangelan golek duit mana gawe bangun masjid. Entoko sampean diberi ungkapan terima kasih. Kan sudah selesai nyampe di situ saja. Tidak ada rentetan hukum lain yang menuntut sampean. Nah, ini takdir Gusti Allah di kono-kono ae mulai. Makanya akhirnya kan itu bener ditakdir dinisbatkan nang Gusti Allah. Makanya akhirnya aku gak pernah menentang bahasa pangeran. Tapi bahasa pangeran yang mutlak kan ya balik dibahas ya itu kanggone wong gendeng. Karena lek wong gendeng gak kena penerapan hukum apapun. Ono wong gendeng ketokno dhuwit ya paling gak ono sing matur suwun. Kira-kira sampean ana wong gendeng moro-moro kayak dhuwit sampean. Mbok masun nilainya pira-pira. Kayak dhuwit terus ngalih ngono. Ku paling sampean ya tambah mesam sembuyu dhewe. Anjene wong gendeng. Ora terus matur suwun ngono ora sampean. Orang nguncali sampean balang sampean dhuwit 1 juta ngono ya paling moro ngalih. Gak kira nih sampean moro-moro suwun ngono ya ra ngono paling ya mendeng ngono jadi wong gendeng ngono. Dhuwit 1 juta kok dibalangno kan ngono. Diguak-guak ngono. Pun sebaliknya sampean diantem watu ngono lho. Ya ora kirane sampean terus muring-muring lapor polisi. Ngono sih. Iku lah. Mutlak atau hakikinya bahasa pengiran dek kono karena ketika praktek itu dipraktek wong gendeng penerapan hukum yang lain gak iso berfungsi, gak berguna gitu. Rentetan takdir yang lain itu gak guna misalnya. Lalek wong ngakal, wong sing nggawa akal, wong waras iku masih ada rentetan hukum yang lain yang menuntutnya, yang mana hukum-hukum itu ya takdir Gusti Allah, padha-padha takdir Gusti Allah.
Ini akhirnya kaya gak ono ceritanya atau gak iso dipraktekno, gak iso dicontohno apa si pangeran itu kanggone wong sing sik nggawa akal. Karena gak iso mutlak. Karena kepatrap atau ketatap ambek takdir-takdir yang lain. Ini lintuni. Pak Pur. Pin. Lagi saya Kanjeng Nabi Isra Mi'raj sih. Sing praktek 50 waktu kok gak ada. Gak ada. Ya, murni sebuah cerita saja atau kisahnya ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj saja bahwa aturan 50 waktu itu menjadi 5 waktu ya dalam satu waktu Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Perintah real, perintah nyatanya ada sholat 50 waktu itu enggak ada. Maksudnya sudah terpraktek di menungso ngono to pertanyaan. Yang sudah mempraktekkan itu umat sapa ngono to. Enggak ada. Tapi memang kewajiban beribadah lah istilahnya. Yang paling ringan ya umat Kanjeng Nabi. Umat-umat sebelumnya kayak poso lah contoh poso di erane Nabi Daud itu posone ngono kuwi. Erane Nabi Ibrahim itu 2 tahun poso 2 tahun ora. Artinya praktek ibadah yang paling ringan kuwi ya memang umatnya Kanjeng Nabi. Termasuk sholat. Bahwa sebelumnya sholat itu bukan eranya Kanjeng Nabi tok ngono. Artinya sebelum eranya Kanjeng Nabi itu ono praktek sholat tapi ya ora koyok salate Kanjeng Nabi ngono lho maksudnya ngono. Praktek sholatnya lah, cara sholatnya ora koyok di eranya Kanjeng Nabi. Makanya ono dalile hadis Kanjeng Nabi kan sallu kama raaitu suqa kama apalah dalile jadi di Indonesia salat kaya awakmu ndelok salatku lali aku Arab iki. Arahnya bahwa ya ini salat yang terbaru cara istilahnya. Jadi salat sing eraku umatku yang ngene iki, makanya deloken salate
Awakmu sholat itu deloken kaya yang sudah kita praktekkan sekarang kuwi ya hari sholat sing sesuai syariatnya Kanjeng Nabi. Kalau praktek sholat dewe, maksudnya praktek sholat itu ya sholat makanya arahnya sholat dalam pembahasan kitab itu kan arahnya wis bener-bener di pasal sebelumnya tempat munajat itu kan ya bahwa umat-umat sebelum Kanjeng Nabi itu ada perintah-perintah dalam melaksanakan sholat yang fungsinya kanggo tempat munajat. Tapi praktek sholatnya orang kaya prakteknya Kanjeng Nabi. Masalah 50 waktunya tidak ada. Memang sebelum Kanjeng Nabi tidak ada. Itu nih